Ya, kita akan review semua, kita akan lihat. Beliau sangat tegas lagi kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada penyelewengan, uang sangat berat didapat, ya, uang rakyat dari pajak. Jadi itu terus menerus ditekankan oleh Bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, ya, markup yang tidak masuk akal ini sudah kita berusaha gitu. Semuanya dan kurangi impor alutsista, Pak. Kenapa? Ini masih terus kita kaji, ya. Presiden kan menekan. Terbongkar senjata tingkat tinggi lirikan Prabowo Subianto. Kekuatan yang tak main-main melihat siluman bawah air. Sudah pernah melihat senjata tingkat tinggi terdahsyat yang rencana akan dibeli oleh Indonesia? Senjata tingkat tinggi yang dilirik oleh Menhan Prabowo Subianto akhirnya terbongkar ke publik. Senjata tingkat tinggi lirikan Prabowo Subianto memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang tak main-main. Bahkan, senjata tingkat tinggi lirikan Prabowo itu punya julukan siluman bawah air. Seperti apakah penampakannya? Mari kita lihat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai melirik beberapa senjata tingkat tinggi yang diciptakan oleh negara-negara besar. Dikutip dari tribunjatim.com dari sosok.id, senjata tingkat tinggi yang dilirik oleh Menhan Prabowo Subianto adalah deretan kapal selam. Namun bukan sembarang kapal selam saja. Menteri Pertahanan Indonesia lirik deretan kapal selam canggih. Ada 3 kapal selam yang mencuri perhatian sang Menhan untuk membantu mengamankan wilayah laut Indonesia. Kapal-kapal tersebut antara lain adalah Scorpion dari Perancis, A26 Swedia, hingga KSS-3 Korea Selatan. Kapal selam senjata tingkat tinggi canggih yang ditargetkan oleh Prabowo Subianto ini demi memenuhi akan hadirnya unsur penggebuk bawah laut negeri ini. Selain membeli, dalam Undang-Undang Pertahanan, Indonesia wajib menerima transfer of teknologi dari negara penjual agar kemandirian alutsista dalam negeri segera tercapai. Progres kemandirian itu sudah terlihat sekarang meski belum sepenuhnya maksimal. Misal, joint production kapal selam Changbogo Class Indonesia Korea Selatan. Pengembangan light frigate Marta Dinata Class. Proyek jet tempur KFX-IFX medium tank Harimau Pindad. Hingga masih banyak lagi yang sedang on progress. Melirik siluman bawah laut milik Ibu Pertiwi, militer Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sedang getol-getolnya membangun siluman bawah laut. Inilah alutsista paling strategis untuk menjaga luasnya lautan Indonesia. Dampak permintaan tersebut, Indonesia harus menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan mengincar 3 jenis kapal selam di atas agar mendapatkan teknologi apa itu yang namanya Air Independent Population atau yang disingkat dengan AIP. Boleh jadi semua kapal selam terkini harus dilengkapi dengan AIP agar lebih senyap saat beroperasi. Soal kekuatan misil dan sistem yang ada di dalam kapal sedang on progress ini juga disebut tak main-main. Mengutip dari Public Navy Treadmill, AIP sendiri adalah sebuah sistem di mana
kapal selam dapat dibuat menyelam lebih lama. Seperti diketahui, jika kapal selam diesel elektrik memerlukan tenaga baterai untuk menggerakkan baling-balingnya. Nah, baterai ini bakal habis dipakai dalam waktu kurang lebih 4-5 hari saja saat mode menyelam. Untuk mengisi baterai, maka kapal selam harus muncul ke permukaan dan menyalakan mesin dieselnya demi mencharger baterai. Kenapa harus muncul ke permukaan? Tentu, saat menghidupkan mesin, maka diesel akan membuang gas buang ke udara dan tak mungkin jika dilakukan di bawah permukaan air. Cara ini dinilai tidak praktis dan bisa membahayakan awak kapal selam jika muncul ke permukaan dan akan ketahuan dan diserang oleh musuh. Maka diciptakanlah yang namanya AIP tadi. Jika baterai habis, kapal selam tak perlu muncul ke permukaan untuk mengisi daya baterainya. Cukup nyalakan AIP, maka baterai akan terisi kembali dan kapal selam bisa lebih lama menyelam tanpa takut ketahuan oleh musuh. Lantas bagaimana cara kerja AIP? Sebelumnya ada banyak sistem AIP. Jika Indonesia membeli Scorpene, maka akan mendapatkan sistem AIP modul The Engineering Source Marine Autonom atau Autonomy Submarine Engine Module atau MESMA. Jika dari Swedia, maka akan mendapatkan Sterling Sirgeni layaknya Gotland Class. Jika melanjutkan program kapal selam bersama Korea Selatan, dan ini yang paling mungkin, maka Indonesia akan mendapatkan sistem full cell. Full cell sendiri merupakan sebuah perangkat yang mengubah energi kimia menjadi muatan listrik. Caranya dengan menggunakan bahan bakar pengoksidasi di mana hidrogen atau full dikonversi bersama oksigen, oksidator menjadi listrik. Dua sel elektroda di atas tadi, positif anoda dan negatif kanoda, dipisahkan oleh penghalang elektrolit. Maka keduanya akan bereaksi menghasilkan arus listrik yang akan digunakan untuk mengisi daya baterai kapal selam. Dengan demikian, hanya reaksi kimia saja yang terjadi di sini, dan tidak ada perangkat yang bergerak sehingga tidak menimbulkan kebisingan dan kapal selam menjadi lebih senyap. Jermanlah yang menemukan dan mengembangkan full cell ini, kemudian melakukan alih teknologi kepada Korea Selatan. Tanpa menimbulkan gas buang, ramah lingkungan, ringkas dan bisa disesuaikan di berbagai jenis kapal selam, AIP full cell menjadi pilihan rasional untuk dicangkokkan ke kapal selam TNI Angkatan Laut. Kelemahannya dari full cell hanya satu, yakni harganya tergolong sangat mahal. Nah, kira-kira akan seperti apa ya dampak yang dihasilkan senjata tingkat tinggi yang telah dilirik oleh Prabowo ini? Pastinya keren. Mari kita dukung terus perkembangan teknologi militer kita agar kita menjadi negara yang lebih mandiri, negara yang maju, yang berdaulat, berdiri di atas kakinya sendiri.